Hai 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 hai. hai. Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Peniel DKI Jakarta. Kali ini bersama Kak Omi dan Kawan. selamat datang adik-adik, selamat beribadah. Tapi kita harus bersaat teduh dulu ya Kak Wan, menyiapkan Iya nih, hati Kak. kita untuk menghadap Tuhan. Saat teduh dimulai. Selesai. Kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh hadir kembali untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin jam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat bernyanyi dan mendengarkan cerita firman-Mu dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, sumber langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Nah, hari ini yang akan membawakan cerita firman Tuhan adalah Kak Owan. Selamat melayani Kak Owan. Terima kasih, Kak Umi. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa untuk mendengarkan cerita, kita buka dulu ya adik-adik Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Nah, kalau udah dapat, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah membuka Alkitab kami, berkati kami yang akan mendengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai ayat 5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dan dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat, bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita itu cerita tentang Bapak Paulus. Nah, dulu
Bapak Paulus adalah orang Yahudi adik-adik. Dulu Bapak Paulus namanya Saulus. Nah, Bapak Paulus ini dulu nggak percaya adik-adik sama Tuhan Yesus. Tadinya Bapak Paulus pergi ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus atau orang-orang Kristen adik-adik. Orang-orang Kristen ini ditangkap oleh Bapak Paulus, lalu kemudian dibawa ke Yerusalem untuk dihukum dan dimasukkan ke penjara. Karena orang-orang Yahudi tidak suka adik-adik sama orang-orang Kristen. Nah, tapi ketika Bapak Paulus lagi ada di perjalanannya ke kota Damsyik bersama teman-temannya, tiba-tiba ada cahaya adik-adik. Nah, cahaya ini sangat terang. Dan itu membuat Bapak Paulus kesilauan adik-adik. Nah, karena sangat silau, Bapak Paulus jatuh adik-adik. Bapak Paulus jatuh, Bapak Paulus tidak bisa lihat apa-apa nih adik-adik karena gelap semuanya jadinya kan. Nah, Bapak Paulus dibawa oleh teman-temannya menuju kota Damsyik dan bertemu dengan Bapak Ananias. Nah, kayak di gambar nih adik-adik. Ketika ketemu oleh Bapak Ananias meminta Bapak Paulus untuk membuka matanya, lalu Bapak Paulus bisa melihat lagi adik-adik. Nah, ketika Bapak Paulus sedang di perjalanan tadi, Bapak Paulus tiba-tiba ada suara dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa Bapak Paulus harus melihat apa yang akan terjadi di kota Damsyik. Tadinya Bapak Paulus kan ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika Bapak Paulus tidak bisa melihat itu, Bapak Paulus gak jadi menangkap orang-orang Kristen adik-adik. Malah Bapak Paulus mengakui pertobatan itu adik-adik. Apa sih pertobatan itu adik-adik? Nah, pertobatan itu adalah perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, adik-adik, Bapak Paulus itu bertobat di depan orang Yahudi yang sangat banyak. Padahal orang Yahudi kan gak suka ya adik-adik dan gak percaya sama Tuhan. Orang Yahudi di situ sangat kesal melihat Bapak Paulus bertobat. Nah, adik-adik, itu semua yang dilakukan oleh Bapak Paulus karena Tuhan Yesus memakai Bapak Paulus untuk bersaksi. Bersaksinya Bapak Paulus itu bersaksi di depan banyak orang dan membuat semua orang yang ada di situ percaya sama Tuhan Yesus. Tadinya kan gak percaya ya adik-adik, terus jadi percaya tuh adik-adik. Nah, lalu kakak juga mau bilang nih adik-adik, kayak misalnya di sekolah kita adik-adik merasa nih adik-adik orang Kristennya sedikit gitu kan, atau di lingkungan rumah atau di mana adik-adik merasa adik-adik, oh aku orang Kristen nih gitu. Sementara di luar sana banyak yang bukan Kristen, itu adik-adik gak boleh malu, adik-adik gak boleh takut. Kita harus menjadi berkat oleh kesaksian adik-adik. Misalnya nih adik-adik seperti kita harus saling mengasihi kepada sesama, maupun seagama sama kita atau berbeda agama. Nah, lalu adik-adik, kita juga harus saling menghormati, kita nggak boleh mengejek, dan kita juga harus selalu bersukacita. Nah, adik-adik, kalau ada teman nih yang mengejek kita nggak boleh marah, kita nggak boleh membalas gitu adik-adik. Kalau misalnya kita kesel, tapi kita harus tetap sabar, kita nggak boleh marah karena kita semua anak Tuhan. Nah, terus kalau di rumah nih adik-adik, misalnya mamanya lagi pergi ke pasar, terus kita disuruh jagain adik nih. Adiknya mau mainan apa yang lagi kita mainin, terus adik-adik harus kayak gimana? Harus dikasih kepada adiknya. Nah, terus adik-adik misalnya nih
Adik-adik lagi duduk terus mau nonton TV, tapi remote-nya jauh di depan TV. Terus adik-adik teriak, "Ma, Mbak, ambilin remote-nya." Itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita masih bisa berjalan sendiri, kita ambil sendiri adik-adik. Nah, kecuali kita lagi sakit. Kalau lagi sakit kan nggak bisa bangun ya. Nah, itu nggak apa-apa, minta tolong. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik tetap bisa bersaksi adik-adik. Contohnya adik-adik bisa bernyanyi, mengisi puji-pujian, dikirimkan lewat video, atau adik-adik bisa bermain musik, itu main musik. Terus adik-adik bisa baca puisi atau yang lainnya juga bisa. Nah, adik-adik jangan lupa selalu berdoa dan tetap beribadah sekolah minggu. Karena adik-adik itu semuanya istimewa di mata Tuhan. Dan adik-adik harus menjadi seperti Bapak Paulus yang berani bersaksi untuk Tuhan. Terima kasih. Amin. Nah, siapa tadi yang dengar ceritanya Kak Owan? Pasti semuanya sudah dengar ya. Hari ini Kak Owan bercerita tentang perubahan dari Bapak Paulus. Tadinya Bapak Paulus gak suka sama orang Kristen, bahkan memusuhi murid-muridnya Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Paulus berubah menjadi pengikut Kristus. Bahkan dia memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang ya, memberitakan tentang kabar sukacita. Kita mau mengaminkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dari Kita Harus Membawa Berita. Syafaat, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah melalui kami yang kecil ini, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik beserta dengan keluarga besar mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memelihara kehidupan adik-adik beserta dengan keluarganya, memberikan kesehatan, menjaga dan menyertai akan adik-adik dan keluarga besar mereka dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Tuhan, berikan berkat-Mu kepada Mama dan Papa, sehingga Mama dan Papa boleh mencukupi akan kebutuhan hidup adik-adik dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan akan kehidupan adik-adik beserta dengan keluarga besar hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri, gubernur, wali kota, bahkan tingkat RW, RT, kepala desa sekalipun Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana yang daripada-Mu, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, jika kami boleh memohon kepadamu, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Biarlah kami boleh hidup normal seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, harapan di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Dan biarlah dalam kami berharap kepadamu, kami melaksanakan anjuran pemerintah mentaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah kami sebagai gereja-gerejamu boleh menampakkan kasih Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mau mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Nanti bisa dititip ke mama atau papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga melakukan persembahan melalui OVO dan GoPay. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Aku Suka Membagi. Untuk persembahan kita, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan ini boleh digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Biarlah Tuhan mau pakai kami supaya kami boleh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita sudah mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kak Omi dan kawan ingatkan adik-adik lagi ya untuk mengirim video berupa boleh bernyanyi, boleh bermain musik, mau membaca puisi juga boleh. Ya, ditunggu ya adik-adik video puji-pujiannya ya. Kita bersama-sama menjadi saksi dengan memuji Tuhan. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi. Berkumandang suara dari seberang. Ibadah kita pada hari ini, kawan mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus ingin memberkati kami untuk dapat menjadi saksi untuk Tuhan dimanapun kami berada, dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.